Ya, alhamdulillah. Kita beranjak ke Pak Sumasno Hadi, SPD MPhil. Beliau lahir di Metro, Lampung. Pendidikan sarjana ditempuh di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Magister ditempuh di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Sejak 2012 beliau mengajar bidang musik, kritik seni, estetika dan filsafat di FKIP ULM. Selain mengajar, beliau juga banyak menulis dan mengelola lembaga penerbit TV Artikata. Beliau juga aktif pada media terbitan seperti Jurnal Ilmiah Pelataran Seni, Majalah Kebudayaan Kandil, dan sekarang beliau kita undang dalam apa statusnya sebagai pimpinan redaksi Majalah Berita Universitas Lambung Mangkurat. Oke, kita beri tepuk tangan kepada Mas Randu. Sudah masuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Tarto. Terima kasih pertama untuk Dispersif Kalsel, Bu Nunung yang sudah mengajak saya untuk membicarakan buku Membingkai Bayang-Bayang. Tadi sebenarnya sudah hampir lengkap ya dibahas terutama oleh penulis Prof. Tarto menceritakan sebenarnya apa sih isi buku ini, lalu Pak Dr. Sainul sudah menyampaikan hasil risetnya gitu ya, atau analisisnya tentang buku ini tadi cukup menarik dan sebagian itu sebenarnya apa yang mau saya sampaikan. Jadi itu mengurangi tugas saya. Misalnya tadi yang pertama soal terma membingkai ya. Tadi kaitannya dengan realisasi dari abstraksinya dunia matematika. Itu yang memang membuat saya cukup tertarik karena konsep-konsep. Pertama begini, setahu saya selain Prof. Tarto ini pimpinan saya di kampus, beliau memang dikenal publik akademik sebagai ahli pendidikan matematik ya, khususnya matematika realistik. Dan sebenarnya dunia pendidikan matematik, artinya Prof. Tarto sebagai guru, sebagai pedagog matematik itu sangat mempengaruhi apa yang menjadi isi tulisan. Maka tadi dari sisi pemilihan istilah, penjudulan, bagaimana narasi itu ditulis dengan bahasa-bahasa yang kaya, itu karena konsep-konsep pendidikan matematika. Nah kalau tadi Pak Sainul membahas, nampaknya di sebagian besar kita kan menganggap dunia matematika dengan sastra atau humaniora cukup sangat jauh. Nah, bagaimana menyatukannya? Tadi Pak Sainul nampaknya memang menjadikan Prof. Tarto profil sosok yang bisa menyatukan dua dunia yang berbeda ya, antara dunia yang eksak yang mungkin sebagian orang menganggap kaku, lalu kering, struktural begitu, lalu dunia yang sebelahnya yang cair, yang penuh bunga-bunga dan seterusnya. Nah, bagaimana dua dunia itu berhubungan? Nah, sebenarnya ini saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Sainul dengan analisisnya tadi, dengan argumentasi jumlah kata yang mewakili bahwa secara profil Prof. Sutarto Hadi ini ya sosok yang literate ya, artinya punya literasi yang baik sehingga tadi disebut berhasil atau makmur dengan istilah-istilah yang cukup inspiratif. Nah, mengenai kekayaan buku ini, menurut saya tadi yang sangat menarik Pak Sainul di bab 1. Sebenarnya dari saya sendiri juga tertarik dengan bab 1 karena memang kami berdua itu ya sivitas akademika, dosen. Karena bab 1 akan membahas tentang konflik ya Prof, yang tadi menarik, konflik tentang pemilihan rektor dan sekitarnya. Bagi kami menarik untuk dikonsumsi. Mungkin ini membatasi keterbacaan kalau mungkin di masyarakat yang di luar sivitas akademika yang jauh dari urusan kampus, selalu apalagi politik kampus, mungkin mereka agak jarak. Itu kan bisa didapatkan di bab yang
yang lain yang sifatnya lebih tadi ada pengalaman umum yang cukup penting, mengandung nilai-nilai kebijaksanaan atau seperti yang diberikan pengantar adalah Mendikbud yang periode sebelumnya. Prof. Nasir, ya. Prof. Nasir mengatakan buku ini menurut dia menggambarkan bahwa Prof. Sutarto Hadi itu menuangkan kebijaksanaannya yang sebenarnya itu ramuan antara kecerdasan dengan pengalaman hidup menjadi satu cerita melalui sejarah-sejarah yang penting sehingga kita bisa mengambil kebijaksanaan atau semacam wisdom di dalamnya. Saya kira itu. Saya menjadi bingung karena tadi Pak Sainul cukup mengambil, tapi intinya begitu. Bab 1 bagi para sivitas akademika. Ada 6 bab. Saya kira kalau kita ingin membaca tadi secara acak juga salah ya Pak Sainul. Buku ini cukup tebal, 360 lebih halaman. Artinya buku ini memang disusun dengan serius, tidak beberapa tulisan dibukukan begitu. Memang buku ini nampaknya endapan dari sekian puluh tahun pengalaman panjang beliau gitu. Dan ini menurut saya penting dibaca khususnya ya publik di Kalimantan Selatan atau setidaknya sivitas akademika. Bagi para mahasiswa yang ingin memang menjadikan Prof. Sutarto Hadi, keberhasilan beliau itu menjadi panutan, inspirasi atau semacam itu, buku ini akan menjelaskan atau menggambarkan bagaimana keberhasilan beliau itu diraih. Setidaknya ini bisa memberikan gambaran tadi yang dibingkai. Kalau bayang-bayang itu dimaknai sebagai cita-cita, kondisi yang ideal, sesuatu yang abstrak belum diraih. Nah, buku ini mencoba meniti jalan untuk meraih cita-cita itu. Jadi bingkai bisa berarti jalan juga. Artinya menciptakan, mengadakan ya. Kalau kita melihat dari sisi narasi di sini. Saya kira itu melengkapi dari tadi yang disampaikan oleh Prof. Tarto dan Pak. Sementara begitu dulu Mas Randu, mungkin nanti bisa diperkait dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumasno Hadi. Kita harus kita asumsikan itu adalah produk hasil dari latar belakang. Dan saya sangat meyakini latar belakang keilmuan itu berpengaruh. Latar keilmuan beliau adalah matematik. Meskipun saya tidak belajar matematika secara disipliner begitu, tapi saya memahami belajar matematika meskipun oleh karena saya memilih yang bidang yang lain. Kemudian saya baru memahami bahwa basis matematika, logika yang jernih itu menentukan literasi. Seorang ahli matematika tingkat tinggi, dia akan berbahasa sedemikian rupa karena sangat jernih dalam berlogika. Jadi ini yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kita jangan menghindari matematika, jangan menganggap matematika horor dan seterusnya, karena matematika mengajarkan kita untuk berpikir jernih sebenarnya. Dan itu sangat penting dalam bidang yang lain ya, dalam menulis, dalam menyusun narasi dan seterusnya. Saya kira itu. Satu lagi, tadi di awal-awal kita membahas peran Prof. Tarto ketika mengubah akronim ya. Dan lain-lain tadi bagaimana cara memperkenalkan diri yang menurut saya sangat otentik. Maksudnya begini, banyak hal yang dilakukan Prof. Tarto khususnya di lingkungan ULM itu menggambarkan beliau ini suka atau cenderung kreatif, menciptakan sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu bukan tanpa tujuan yang manfaat, tidak hanya sekedar menciptakan. Misalnya tadi menciptakan
akronim baru. Itu sudah didasari dengan mungkin diskusi dengan senat dan seterusnya dengan catatan sejarah yang benar. Jadi kebaruan itu juga dilandasi dengan kebenaran. Saya kira itu bisa kita ambil hikmahnya. Itu komentar saya. Terima kasih. Ardiansa, ada yang